Nah, ini yang repot. Ini bagaimana cara minta izin istri? Iya. Ada pernah pengalaman horor nggak sih? Nah, ada sih itu. Nah, Bang Den ini saya khawatir nanti kan Bang Den. Ini motornya gede banget. Ini motor apaan sih nih? Kita lagi naik motor nih. Motornya warnanya kuning besar dan penuh tempelan stiker seperti seruling senja. Motor siapakah ini? Jadi kali ini kita ketemu dengan satu orang petualang keliling Indonesia naik motor yang sudah sampai tembus ke Papua juga. Om Daeng, sini Om. Siap. Ya. Hadir. Kenalan dulu nih sama teman-teman, sama kawan-kawan road trip Indonesia. Gue yakin sebagian ini pasti udah pada tahu ini. Mudah-mudahan. Sebagian pasti udah kenal juga nih dengan motor ini. Yel, namanya ini Yel. Oh, ini namanya Yel. Oh, ini Yel. Yel baru ketemu dengan seruling senja. Siap. Om Daeng ini nggak apa-apa deh, kalau yang udah kenal syukur-syukur, kalau yang belum kenal terpaksa gue harus kenalin dulu. Om Daeng ini dia petualang dengan sepeda motor ini, dengan Yel. Nanti apa spesifikasi motornya kita tanya langsung. Tapi beliau ini juga aktif di TikTok. Wah, TikToker. TikTokers. Penontonnya banyak banget. Om Daeng. Siap. Thank you banget nih udah datang ke Payakumbuh nih, nyamperin kita nih. Sebuah kehormatan buat road trip Indonesia. Saya yang sangat bangga bisa ketemu dengan senior saya, Bang Den. Luar biasa. Oke, thank you. Nah, kenapa namanya Om Daeng kalau asalnya dari Lumajang? Pasti kan penonton pengen tahu tuh. Itu banyak yang tanya juga sih, karena biasanya kalau Daeng itu kan asalnya pasti Makassar ya. Iya dong. Nah ya betul sekali, sebenarnya saya lahirnya di Makassar. Jadi walaupun stay di Lumajang, saya lahir di Makassar. Saya tetap pakai nama Daeng itu biar nggak hilang Makassarnya. Betul. Gitu. Biar orang tahu, oh ini ada darah Makassar yang melekat dalam tubuhnya. Jadi dia membawa nama kedaerahannya itu. Identitas ya. Betul, saya sangat bangga jadi orang Makassar. Harus, itu dia kawan-kawan. Jadi kemanapun pergi, identitasnya dibawa selalu ke daerah. Sambil dipromosikan juga kan. Om Daeng ini perjalanannya itu dimulai dari mana dan kapan? Perjalanan saya keliling Indonesia ini dimulai dari tahun 2021. 2021 saya mulai, jadi sekarang hampir 2 tahun lah perjalanan itu. Dan dulunya saya keliling Indonesia itu benar-benar 360 itu selama 1 tahun tidak berhenti kayak gitu. 360 selama 1 tahun. 1 tahun nonstop. 1 tahun. Mana aja tuh rutenya? Jadi awalnya mulai dari Lumajang, asal saya Lumajang. Jawa Timur ya? Ya, Jawa Timur. Jawa Timur, Jakarta, nyebrang Sumatera sampai ke Sabang lewat jalur barat waktu itu, terus turunnya jalur timur. Habis itu dari turun lagi ke Jawa, dari Semarang nyebrang Kalimantan waktu itu, Kalimantan Barat, Pontianak, terus ke perbatasan, ada 5 perbatasan di Kalimantan Barat itu, terus turun lagi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, terakhir Kalimantan Utara. Habis itu saya nyebrang ke Sulawesi waktu itu, Sulawesi. Habis itu nyebrang lagi dari Sulawesi Selatan nyebrang ke Sulawesi Tenggara waktu itu. Habis itu ke Maluku, baru Papua, nyebrang lagi Sulawesi Utara, sikat tuh Sulawesi ke bawah, dari Sulawesi tembus Sulawesi Selatan, nyebrang lagi ke NTT, NTB, Bali, finish. Balik lagi ke Lumajang. Itu 1 tahun tuh? 1 tahun pas. 1 tahun pas? Dari Desember ke Desember 2021, 2022. Tuh 360 derajat, istilahnya 360, 1 tahun bisa ketemu, terutama pulau-pulau besar semua. Iya, pulau-pulau besar sih. Provinsi dapat semua nggak tuh? Provinsi dapat semua waktu itu, 34 provinsi. Tujuannya pertama-tama apa sih pengen keliling Indonesia naik motor gitu? Nah, sebenarnya awalnya memang karena hobi aja. Dulu itu emang senang melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan motor, hobi aja sebenarnya. Hobi ya? Nah, di perjalanan setahun itu saya berpikir gimana caranya hobi ini sedikit bermanfaat bagi
orang di sekitar gitu. Biasanya kita touring kan ya untuk kepuasan kita sendiri lah. Mau nol Sabang puas, tapi manfaatnya buat orang lain nggak ada waktu itu. Nah, saya berpikir gimana caranya ini perjalanan saya ini bisa bermanfaat buat orang lain. Walaupun hanya sedikit. Waktu itu saya bawa tema budaya waktu itu. Jadi saya explore budaya. Terus saya informasikan ke teman-teman di luar sana melalui sosial media saya. Waktu itu masih belum main TikTok ya, masih di Instagram, di Facebook juga kayak gitu ya. Gitulah. Tujuannya seperti itu. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang touring, setahu saya ya hanya sekedar touring, kepuasan sendiri. Tapi belum terlalu memikirkan gimana caranya perjalanannya itu bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Ya setidaknya bisa memberi informasi lah buat di luar sana bahwasanya di daerah ini ada budaya ini nih. Nah, sekalian pariwisatanya dan lain-lain waktu itu. Seperti itu, Bang. Intinya memperkenalkan Indonesia lah ya. Nah, itu pada kawan-kawan kita yang mungkin belum punya kesempatan untuk jalan. Betul sekali. Jalan seperti kita, jadi kita ajak mereka jalan-jalan. Betul, Bang Den. Terus kalau seperti itu, kan orang suka tanya tuh, naik motor kayak begitu keliling Indonesia bertahun-tahun apa nggak capek? Ya, sebenarnya capek kalau dipaksa. Sebenarnya karena perjalanan setahun kan cukup panjang itu, Bang Den. Dan kita nggak terlalu dikejar-kejar waktu. Jadi waktu itu perjalanan sangat santai. Kalau udah merasa capek, ya udah cari penginapan atau di teman-teman, ya udah istirahat. Karena saya pikir tenaga saya nggak boleh dipaksakan karena besok masih jalan lagi kayak gitu. Jadi ya seperti itulah. Kuncinya jangan diforsir ya. Jangan. Makanya beberapa teman-teman tanya, Om Daeng dalam setahun itu pernah sakit gak? Nah, alhamdulillah dalam setahun itu saya nggak pernah sakit sama sekali. Alhamdulillah. Kayak gitu. Bagaimana manajemen waktu dalam berkendara ini seperti apa biasanya? Kalau yang seharusnya yang saya harusnya saya terapkan itu sebelum maghrib saya sudah harus ngeres, istirahat. Jadi nggak ada takaran ini sih berapa jaraknya dan lain-lain. Pokoknya kalau sudah mau gelap gitu saya sudah istirahat. Saya sebisa mungkin saya hindari jalan malam. Itu seharusnya. Tapi biasa juga kalau saya mungkin kayak kayak ngejar penyeberangan dan lain-lain itu memang saya jalan malam, tapi itu sekali-sekali. Kalau ada yang jarang. Ada kebutuhan yang dikejar lah ya. Tapi itu jarang sih. Itu. Nah, ini kalau selama perjalanan itu biasanya tidurnya di mana aja sih yang pernah dialami? Wah, itu yang menarik tuh. Jadi berbagai macam tempat lah. Jadi namanya bikers lah, apalagi kita biar menghemat budget kan. Kalau penginapan terus saya pikir pasti akan banyak memakan biaya, Bang Hen. Jadi waktu itu ya entah itu masjid, pom bensin, Koramil itu paling sering Koramil sih. Terus warung-warung biasanya di pinggir jalan itu kan biasanya tempat rest buat super truk tuh sambil ini. Nah, biasanya kan ada balai-balai. Nah, biasanya kita manfaatkan itu aja kayak gitu. Ya sekali-sekali penginapan itu sekali-sekali. Kalau dalam keadaan benar-benar capek langsung pengen istirahat kayak gitu, biasanya kayak gitu. Atau ada bawa tenda juga nggak sih? Nah, itu juga. Oh iya. Nah, saya kemana-mana mulai dari awal perjalanan itu bawa tenda, Bang Den. Jadi tenda ini saya pakai di saat memang kalau ada tempat-tempat yang menarik buat saya, ya kayak sekarang ini. Ini enak nih buat camping nih. Nah, itu biasanya langsung pasang tenda aja, langsung istirahat di situ, kayak gitu. Oke, jadi tergantung situasinya. Tergantung. Tapi yang menarik ini loh, Koramil itu ternyata bisa juga ya. Bisa gimana banget. sih cara mengkomunikasikannya atau bagaimana tanggapan dari bapak-bapak TNI itu? Justru Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman ketahui, sebenarnya mereka itu sangat welcome banget sama kita itu. Mungkin mereka tahu lah kita ini perjalanan jauh dan lain. Jadi selama saya di Koramil itu belum pernah ditolak dan rata-rata welcome. Rata-rata welcome, kita malah disiapin tempat tidur dan lain, pagi-pagi disiapin sarapan. Nah, itu luar biasa banget sih. Luar biasa. Iya, luar biasa sih. Oke, keren. Nah, selama perjalanan keliling Indonesia, ada nggak tempat yang dianggap paling berkesan gitu? Paling berkesan ya.
dalam segi apa ini? Wisatanya kah, atau Dari mungkin segi apapun orang-orangnya? lah. Kalau yang paling lengkap, tapi semuanya seluruh Indonesia indah sih. Iya, Tapi betul. cuman yang paling menarik, paling lengkap menurut saya itu ya di NTT sih. Itu NTT. keren banget sih, orang-orangnya luar biasa. Iya, betul. Iya, orang-orang begitu welcome, Ramah sekali ya. ramah banget. Ramah sekali. Terus pemandangan di sana juga, Betul. alamnya. Memang dan sih lain. seluruh Indonesia kita Keren ramah sih, tamah banget semuanya. sih. Tapi NTT itu memang agak spesial Agak dikit spesial, agak spesial. Orang-orangnya luar ya. biasa. Kalau kawan-kawan NTT, yang lain-lain nggak usah kecewa. Semuanya ramah tamah itu. semuanya ramah tamah. Kayaknya memang udah budaya bangsa kita ya. Benar. Dari barat sampai kemana juga ya. Iya, benar. Itu yang kami rasakan juga. Makanya akhirnya kita bicara tentang kebaikan hati Nusantara kan. Kak Beda mana Kak Beda? Kak Beda! Woi, kopi dong kopi. Aduh, tamu dari jauh nih. Kopi, kopi. Kita Ya, sambil, oke kita. sambil santai ya. Iya dong. Sambil ngerokok juga ya. Boleh, boleh. Santai. Kalau di TikTok nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau di YouTube aku lihat pada ngerokok aja. Pada ngerokok semuanya. biasa aja kalau di itu. Ada yang mau sambil minum alkohol. Aduh. Tapi nggak boleh lah kayak gitu lah. Ya. Kalau ngerokok boleh lah ya. Rokok aman. Biar santai. Biar Iya, nggak benar. terlalu tegang. Biar relax. Biar rileks. Biar Asik. ngopi. Waduh. Kopi masih. Ini kopinya Daeng. Oh, siap. Kamu teh pahit. Tapi Oke. buka dulu aja ya biar nggak terlalu panas. Panas banget ya? Masih air mendidih ya? Ini buat kameramennya nih sebelahnya. Asik. Oh. Luar biasa Kak Beda. Oh, Nah, oke. lanjut ya. Lanjut. Oke. Terus yang biasanya nih, yang biasanya paling pertama ditanyain sama penonton siapapun juga kalau udah petualang seperti ini, kerjanya apa sih? Kerjanya sekarang atau kerjanya sebelumnya, plus biasa berkaitan jalan-jalan kayak gini, duitnya dari mana? Iya, Nah, iya, 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 silakan. Waktu dan tempat kita Iya, iya, iya. persilakan. Jadi sebelum saya berpetualang ini, saya seorang wira swasta, kerja di adalah perusahaan di Jawa Timur sana. Nah, sebelum saya berangkat itu saya memutuskan 3 bulan sebelum saya berangkat itu saya memutuskan untuk resign, Bang Den. Itu keputusan gila sih ya. Iyalah. Posisi udah nyaman. Berhenti ya. kerja Berhenti kerja. untuk keliling Indonesia. Demi hobi. Gila banget. Gila. Tapi di situ memang saya membangun mimpi sih. Jadi maksud saya nggak munafik juga, maksudnya kita juga pengen apa yang menjadi hobi kita ini gimana caranya Menghasilkan. iya itu Ya. ya bahasa anunya seperti itulah. Ya. Dan awal-awal itu memang nggak bisa kita belum dapat emang ya, Belum ketemu jalannya belum ya? ketemu jalannya, kita jalan dengan modal sendiri. Ya sempat jualan kaos juga saya tuh Ya. awal-awal kan, benar-benar gimana caranya supaya bisa tetap jalan lah perjalanan itu. Nah, makin kesini kenal lah dengan aplikasi itu sebelah itu ya, ya aplikasi TikTok itu. Nah, saya coba iseng-iseng buat konten di situ, dan ternyata Sambutan penonton. banyak yang suka ternyata kayak gitu. Nah, sering jalan waktu sampai sekarang ini, alhamdulillah followernya sudah lumayan lah, sudah hampir 500 ribuan lah. Alhamdulillah. Ya, kurang dari setahun. Wih, keren. Kurang dari setahun. Apa nama channel TikTok? Channel TikToknya Om Daeng. Om Daeng namanya, Om Nanti Daeng. di follow ya. Ya, jangan Follow. lupa di follow teman-teman. Karena apa? Kita juga pertama ngelihat TikToknya surprise banget karena penontonnya tuh ada yang sampai 20 juta, guys. Kayak apa sih rasanya punya penonton ditonton 20 juta? Wah, itu ada yang belasan juta, Ya, 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 bervariasi tapi sampai pencapaian seperti itu. Apa sih rahasianya? Nah, Cerita itu dia. dong. Sampai sekarang saya juga nggak tahu rahasianya gimana, Bang Den. Soalnya saya benar-benar hanya bercerita tentang perjalanan saya, benar-benar ya nggak ada. Saya pun dari segi editing dan lain-lain kan saya nggak ada bakat sebenarnya di situ. Jadi makanya kalau ngelihat video saya, editingnya biasa-biasa aja. Cuman mungkin
Saya membangun cerita di situ dengan apa yang saya alami, saya ceritakan di situ. Mungkin teman-teman di luar sana tertarik dengan apa yang saya sampaikan, kayak gitu. Dan ada memang beberapa tempat yang menurut saya tantangannya berat, dan itu mungkin membuat orang jadi penasaran untuk mengikuti perjalanan saya itu. Seperti kayak kemarin saya ke Miangas, melewati beberapa pulau-pulau, naik kapal pemerintah itu Sabuk Nusantara namanya. Motor saya sampai diangkat-angkat, dan itu 4 hari perjalanan, melewati beberapa pulau, sampailah ke Pulau Miangas. Itu pulau terluar Indonesia bagian utara, Bang Den, dan itu lebih dekat ke Filipina. Itu 2 jam aja sudah nyampe ke Filipina. Itu kalau kita zoom dari kamera itu sudah kelihatan pulaunya. Nah, sedangkan kalau ke Indonesia masih butuh 4 hari. Berarti kan udah dekat banget, lebih dekat dari Filipina. Boleh dicarilah di Google itu, Pulau Miangas, nanti di zoom dikit karena emang pulaunya sangat kecil. Kecil ya. Nah, itu saya ceritakan, Bang Den, dalam bentuk video. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana itu menarik. Makanya banyak yang antusias untuk menonton. Iya. Gitu. Sebetulnya sangat menarik ya kawan-kawan kalau Pulau Miangas itu, karena road trip Indonesia sendiri baru ancar-ancar tapi belum sampai ke situ. Doain kita bisa sampai ke sana nanti. Karena perjalanan kita memang kadang-kadang ada yang skip, kelewat. Benar. Kayak sekarang kan, Daeng juga mau ke Nias karena waktu itu belum sempat ke Nias, belum sempat ke Mentawai. Ya kayak gitulah perjalanan. Jadi nggak harus semuanya. Nggak harus langsung tuntas gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong, udah berkeluarga belum? Sudah dong, saya punya anak 2. Nah, ini yang repot. Ini bagaimana cara minta izin istri meyakinkan keluarga untuk berhenti kerja, kemudian masuk ke sebuah petualangan yang kan nggak langsung menghasilkan dong. Kalau sekarang mungkin pasti dari TikTok sudah menghasilkan, tapi kan awal-awal bagaimana tuh ngomongnya sama keluarga? Gimana ya? Kayak ya itu sulit juga sih. Kita juga bingung soalnya dulu. Saya istriku tuh udah paham banget dengan saya kebetulan, dan kalau dia tahu saya menginginkan sesuatu harus diinginkan. Jadi mungkin antara antara memang ini dengan pasrah kali ya istri itu ya. Karena saya emang menginginkan itu, jadi istri saya mungkin ya udahlah, itu maunya dia. Tapi istri itu saya bersyukur banget dapat istri beliau tuh sangat support betul dalam perjalanan saya itu. Sangat support betul. Jadi sangat yakin lah dengan apa yang saya impikan kayak gitu. Kalau keluarga, orang tua, mertua? Itulah ya, pastilah kalau mertua pasti mikirnya mau gimana anak-anak istri nanti ditinggalin lain, pastilah seperti itu pasti. Tapi alhamdulillah saya ya di awal-awal mungkin belum bisa meyakinkan lah ya, namanya juga perjalanan malah banyak susahnya kan di jalan. Kalau kita ceritakan malah mungkin udah pulang aja ngapain gitu kan. Jadi kita berusaha aja waktu itu, dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa membuktikan, dan keluarga besar semua sekarang mendukung sepenuhnya perjalanan saya. Alhamdulillah. Akhirnya. Karena kawan-kawan kalau kita lihat banyak yang pernah kita ngobrol atau dari pengalaman kami sendiri, itu pasti persoalan minta izin tuh gimana cara ngomongnya gitu kan, karena kan keliling Indonesia ini pekerjaan atau apa gitu, bisa menghasilkan duit atau apa kan, kita juga nggak tahu awal-awalnya. Iya benar. Tahu cuman gas aja dan modal yakin kali ada. Modal yakin. Tapi teman-teman juga maksudnya harus pandai-pandai juga lah ya, jangan akhirnya ini jadi inspirasi teman-teman juga, maksudnya akhirnya memutuskan untuk keluar kerja dan lain, maksudnya jangan seperti itu juga. Di balik keyakinan itu tadi memang harus ada usaha yang kuat juga. Betul. Iyalah, jangan sampai habis ngeliat video ini pada berhenti kerja keliling Indonesia, bukan gitu juga. Oke. Jadi beda, jangan ikuti. Sebenarnya nggak disarankan emang. Ya, kalau Bang Den bilang berhenti aja kerja, kita kabur semua. Iya dong, kita lihat dong motornya itu gimana, komposisinya, ngaturnya itu kita mau lihat. Kita lihat. Nah, ini kalau di ini pakaian. Nah, ini perlengkapan elektronik lah, charger, cover roll dan lain. Nah, ini pakaian di sini, jaket. Nah, ini ada matras juga, matras lipat. Apa sih kira-kira yang dirasakan secara kebatinan lah, pikiran? Ya. Ini kan udah 2 tahun ya berarti ya? Iya, perjalanan 2 tahun nih. Ya, di luar tadi ada pundi-pundi, sebenarnya itu bukan poin utama, tapi nggak munafik ya, pasti kita butuhkan itu ya. Di luar dari itu tentunya
banyak pelajaran yang kita dapat. Ayo, terutama untuk diri sendiri ya, karena kita berjalan itu banyak mengenali banyak orang dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Dari situ kita juga bisa belajar untuk memahami orang lain. Setiap daerah kita masuki dengan orang-orang yang baru, dengan mungkin adat yang berbeda-beda, gimana caranya kita bisa beradaptasi secara cepat. Dan nah, orang-orangnya semua orang baru kita temui nih. Ya, proses untuk diri saya menjadi lebih baik. Nah, itu sih pelajaran yang kayaknya kita nggak bisa dapat di sekolah ya. Tidak bisa, jadi harus turun langsung ngelihat. Jadi kalau kadang kita hanya dengar orang lain, jangan ke itu nanti di sana masih kurang kalau nggak turun langsung, nggak melihat secara langsung. Betul. Indonesia itu luar biasa. Betul. Luar biasa, dan setiap daerah saya pikir mempunyai karakter yang beda-beda, tergantung dari kitanya, Bang Den. Kalau kita masuk dengan niat yang jelek atau mungkin attitude kita kurang baik, ya pasti nggak akan diterima. Sepanjang kita attitude-nya bagus, saya pikir di daerah manapun kita pasti akan diterima. Itu sih yang saya dapatkan selama perjalanan ya. Iya. Gak usah takut mati kelaparan di Jangan Indonesia. takut. Oh, Indonesia nggak kehabisan orang baik. Waduh, luar biasa. Itu. Kita lah yang ngalami ya, Bang. Betul. Ya, Kita tahunya ya. juga ketika kita sudah melakukan perjalanan itu betul-betul kita rasakan secara langsung ya. Secara langsung. Betul. Kalau kemarin kan sebelum kita jalan tuh kadang-kadang masih ada, aduh serem ya. Aduh, Sulawesi gimana ya? Aduh, Ambon gimana? Kalimantan gimana? Tapi begitu kita sudah jalani sampai ke sana. Itu dia. Nah, buktinya 1 tahun udah selesai keliling Indonesia, sekarang muter lagi. Muter lagi. Kenapa muter lagi? Ini candu memang. Perjalanan kayak ini candu. Aduh, luar biasa. Ya benar sih, kalau dibilang candu, gimana nggak candu? Lihat aja nih kayak gini. Gimana nggak candu? Kita hidup di sini. Ntar besok pagi Daeng berangkat, pindah lagi di Sumatera Utara, ketemu lagi keindahan yang berbeda. Waduh, itu luar biasa sih. Begitu terus menerus. Luar biasa. Makanya ini yang kalau Bang Den selalu bilang, bagaimana rasanya hidup dikelilingi keindahan semata. Waduh. Selain keindahan alam juga keindahan karakter pribadi budayanya masyarakat yang kita temui. Itu yang betul-betul jadi akhirnya kita makin lama makin ya benar candu. Kami juga udah 8 tahun belum ada kepikiran mau berhenti. Nah, itu mungkin yang dibilang candu. Ya betul. Apa ya, dan kita juga kan kayak jalan seperti ini nggak terikat waktu, menikmati perjalanan bebas mau kemanapun. Pada saat itu kita pikirkan mau kemana, bisa langsung jalan dan lain-lain. Ya nikmat banget sih. Ya mungkin betul. Ini impian semua orang sih. Impian semua orang. Ya baik, teman-teman harus coba deh. Kalaupun nggak bisa, nggak maksudnya kalaupun nggak bisa seperti kita gini kan, paling nggak dicicil. Waktu lagi cuti, waktu lagi libur gitu kan. Siapa tahu kecanduannya kan? Kecanduan pasti kecanduan, cuman masalah keberanian kadang-kadang yang bikin orang tuh, aduh nanti gimana ya, ini gimana. Mental juga Bang Den. Mentalnya juga, apalagi mungkin kayak saya ya, apalagi yang saya sendiri di jalan, memang mental harus kuat sih. Kalau mental nggak kuat, bakalan pulang di tengah jalan. Benar, titik jenuh itu pasti ada. Dan di saat kita sudah mendapatkan sebuah masalah di jalan, entah itu kendaraan atau mungkin permasalahan apalah, disitulah mungkin muncul keraguan. Kalau kita nggak kuat di situ, bisa pulang. Bisa pulang ya. Apalagi dibarengi sama keluarga yang mungkin setengah hati mendukung kita. Kita curhat sama mereka, pasti dia bilang, ya udah pulang aja. Aku bilang juga apa? Udah pulang ngapain hidup seperti itu, gitu kan. Tapi oke lah, memang banyak sih rata-rata teman-teman juga sampai sekarang kita lihat masih banyak beberapa yang hidup di perjalanan. Dan mereka teman-teman kita banyak ya. Kita ada satu grup kecil yang memang isinya itu adalah orang-orang atau pasangan-pasangan yang sedang keliling Indonesia. Kebanyakan sih naik mobil, naik motor gitu kan. Ada juga yang backpackeran gitu. Nah, itu rata-rata udah tahunan ya. Ini memang rata-rata udah tahunan. Jadi kita nanti ketemunya tuh di jalan, di berbagai macam tempat aja. Iya gitu. benar. Dia bisa ada 4 spot yang mereka bersaut-sautan. Nah ini agak berantakan, ini ada jas hujan. Nah ini kebanyakan sponsor ini, topi, Lupromek. Nah ini saya bawa laptop. Nah ini peralatan masak saya. Ini semua saya tempat biar nggak saling berbenturan, saya pakai tempat. Iya. Ini ada oli.
Kolam mandi. Ini ada kursi. Nah di sini kemarin. Oh iya, ini luas banget ya. Luas. Oh Ini benar-benar. penuh ya, Bang. Ini Tuh ke bawah masih ada lagi tuh. masih sampai ke dalam. Baju-baju? Baju di sini semua. Oh baju di situ semua. Nah di sini yang saya simpan di rumahnya Bang Den itu ada tenda sama meja. Oh tenda yang tadi di luar taruh di sini ya. Taruh di sini tuh. Oke. Kayak gitulah. Standar semua Bang Den. Lampu yang di upgrade nih, bukan di upgrade, ditambah. Ini ya? lampu GR sih untuk lampu malam. Itu aja. Oke. Selebihnya standar. Mantap. Kendaraan yang dipakai apa sih? Nah ini Yamaha X-Max namanya, cc-nya 250. 250. 250 cc. Oke. Dan kalau tanya speknya, ini asli bawaan pabrik, nggak ada diapa-apain. Ini Ada masih diapa-apain ya? asli ori, saya nggak berani ngoprek-ngoprek. Jadi asli ori, Standarnya pabrik asli lah. bawaan pabrik. Kendala terberat selama di perjalanan pernah ada masalah nggak? Oh ini tahun berapa dulu dong? Ini tahun 2018. Masih baru dong. Baru 5 masih tahun. sangat baru. Kalau kendala yang berat, saya pikir nggak ada sih. Jadi kebanyakan itu masih kendala ringan aja, Bang Den. Yang masih bisa Servis rutin? Iya, servis rutin. Seperti biasa lah. Mogok pernah nggak? Nggak pernah dong. Kalau mogok Motor nggak pernah, baru. alhamdulillah. Kalau bocor ban pernah lah sekali, kayak gitu-gitulah. Cuman alhamdulillah dia mungkin sayang juga sama saya Bang Den. Jadi nggak pernah menyusahkan saya itu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan rewel lah ya. Bener, aku juga seling senja juga aku lulus-lulus, jangan marah, jangan ngambek-ngambek ya. Bener. Kalau ngambek, kita mah repot. kendaraan itu udah. Waduh. Rencananya sampai kapan nih, Deng? Mau hidup berpetualang begini? Nah ini belum tahu ini. Sekarang masih menikmati sih Bang Den. Masih menikmati ya? Menikmati, masih ngikuti arah angin lah. Jadi untuk sampai sekarang masih belum ada niatan untuk berhenti. Ya itu tadi masih menikmati. Kita lihat ke depannya lah. Siapa tahu malah mungkin melangkah lagi agak lebih jauh lagi, mungkin siapa tahu dikasih rezeki bisa ke negara tetangga. Amin, amin. Mudah-mudahan lah ya. Oh ya, dari Sumatera Barat itu saya arah ke tujuan utama saya sebenarnya Nias sih, karena kemarin waktu keliling Sumatera itu Nias kelewat. Jadi ini tujuan utamanya ke Nias, tapi ya sekalian ke Aceh nanti ke Nol Sabang, habis itu nanti muter ke lewat timur Medan terus sampai ke bawah ke Jambi. Ya, nanti di Jambi saya mau nyebrang ke Batam, Bintan. Nah, dari Bintan ini saya mau nyebrang ke Pulau Natuna. Habis itu langsung ke Kalimantan Barat. Nah, kayaknya sama. Itu lah rutenya menarik kita gitu. Rencananya juga seperti itu tuh, kita Rutenya mau menarik. jajaki tuh rute itu. Jadi kita nanti dari situ mungkin langsung dari Sumatera langsung ke Kalimantan ya. Kalimantan lah. Kadang-kadang nih suka iseng nih penonton Road Trip Indonesia tuh suka tanya, Iya. ada pernah pengalaman horor nggak sih? Nah, pengalaman horor. Ada sih itu. Nah, Bang Den ini saya khawatir nanti kan Bang Den ini mau ngarah Kalimantan nih. Nanti tiba-tiba nggak usah Kalimantan. Karena cerita horornya itu di Kalimantan. Ya semuanya, semua yang udah dari Kalimantan ceritanya Kalimantan. Makanya kita dari kemarin tuh mau ke Kalimantan dari Sulawesi nggak jadi, dari Jawa nggak jadi, dari Sumatera nggak jadi. Jadi dong pasti. Jadilah. Ini orang Kalimantan bantulah komen di bawah nih. Bener gak sih Kalimantan itu banyak horor-horornya, mistis-mistisnya, bener nggak sih? Nanti tolong bantulah komen di bawah itu. Nah kalau yang dicerita saya itu di perjalanan dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara waktu itu, dan memang perjalanan itu lumayan panjang dan tidak ada perkampungan waktu itu. Itu panjang asli, benar-benar kita lewat hutan, pegunungan, dan itu sangat jarang sangat jarang kendaraan yang lewat waktu itu Bang Den. Nah waktu itu motor saya itu tiba-tiba mati. Nah tiba-tiba mati. Jam berapa nih? Jam berapa? Udah malam. Nah seharusnya saya nggak disarankan sama teman jangan sampai lewat malam. Usahakan waktu itu lewat perbatasan itu Kalimantan Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur itu usahakan sampai di sana itu maghrib kayak gitu. Nah saya kelewat, nggak tahu mungkin kelamaan istirahat kali ya. Jadi akhirnya saya ke malam di hutan itu. Nah itu motor saya mati tiba-tiba. Saya coba lagi, starter lagi, nggak mau lagi Bang Den. Nah nggak tahu spontan aja waktu itu saya coba biar saya itu santai, saya ambil sebatang rokok santai.
habisin 1 batang rokok. Saya kayak yakin aja, habis saya rokok ini pasti motor saya udah nyala ini. Iya benar. Habis saya nyalain, habis rokok saya udah habis, saya nyalain hidup. Nah itu menurut saya ganjal sih. Menurut saya kok bisa kayak gitu loh, maksudnya motor saya ini nggak ada permasalahan sama sekali. Ya, Tiba-tiba mati. Hitungan motor baru, Nah ya kan? itulah. Tiba-tiba mati. Habis itu saya motornya berhenti, saya hidupin lagi. Emang nggak bisa. Dan nggak, ya itu tadi saya bilang, nggak tahu, saya tiba-tiba yakin aja kalau saya sudah ngerokok ini habis rokok habis sebatang, pasti motor saya ini hidup lagi, dan itu terbukti. Gitu terus saya jalan. Ya pakai baca doa-doa dikit lah, sesuai dengan keyakinan saya kayak gitu-gitulah. Sambil permisi ceritanya. Saya cuma sekedar numpang lewat gitu doang betul, sih. betul. Nah itu ada beberapa, kalau itu cerita saya, ya ini nanti mau saya ke Kalimantan lagi, mudah-mudahan nggak sampai segitunya. Yang penting tujuan kita positif. Itu ya dia. kan? Kita nggak macam-macam di kampung orang. Ya itu dah. Kayak gitu sih Bang Den. Oke. Masih aman lah, tahap aman sih itu kalau itu. Aman ya. Ya masih aman. Oke. Selama perjalanan itu kan, kalau kita belum pernah ke suatu tempat gitu kan, atau sebelum kita mulai perjalanan, kadang-kadang nih kalau dari kami juga ya, beberapa teman juga mengalami kan, kita suka ada rasa khawatir, rasa takut nih daerah sini bagaimana nanti, faktor keamanannya bagaimana. Nah, pengalamannya Om Daeng selama perjalanan masalah keamanan, diganggu orang, dijahatin orang, seperti apa? Itu alhamdulillah saya nggak pernah dapat kayak gitu Bang Den. Alhamdulillah saya nggak pernah diganggu, apalagi kayak begal dan lain-lain. Alhamdulillah nggak pernah. Saya selalu ketemu orang baik di jalan Om. Kuncinya menurut saya, sebelum masuk ke kota yang akan kita tuju itu, kita survei dulu. Biasanya saya tanya-tanya teman dulu, di sana aman nggak jalan malam kayak gitu, di sana rawan nggak gitu. Kalau di sana semuanya saya mau pasang tenda nih, kalau di sana aman nggak untuk pasang tenda dan lain. Nah itu saya dengerin tuh masukan dari teman-teman. Itu sih yang paling penting, harus tanya-tanya dulu, survei dulu lah. Jadi betul-betul harus informasinya harus lengkap dulu ya, masalah itu ya. Kalau untuk kita masuk ke sebuah daerah gitu kan. Karena kan memang aku juga banyak sih tanya sama teman-teman yang lagi keliling Indonesia, mobil maupun motor, dan ya alhamdulillahnya sih mereka nggak ada punya pengalaman-pengalamannya itu. Kembali kepada kita malah lebih banyak dapat kebaikan hati, lebih banyak pertolongan daripada yang dijailin atau dijahatin seperti itu ya. Benar. Jadi kalau yang masalah-masalah itu aku pikir nggak usah khawatir, karena itu udah banyak kok. Dan sekarang juga aku pikir yang pakai mobil family trip, keluarga, pakai motor, berpasangan, ajak istri juga udah banyak banget. Jadi nggak ada masalah. Waktu saya ngelihat kontennya Bang Den itu saya masih pekerja swasta waktu itu. Nah salah satunya saya sebelum jalan ya? Sebelum, itu masih tahun berapa ya? 2015 atau 2016 ya waktu 16. itu ya? 2016. Itu saya masih kerja, ngelihat perjalanannya Bang Den. Nah dari situ juga ada sedikit terinspirasi kayak gitu. Wah asik juga kayak gini-gini ya. Tapi memang waktu itu memang belum terpikir kalau untuk apa. Itu belum terpikir awal-awalnya? Belum. Masih senang nonton aja. Ngelihat wah asik juga keliling-keliling seperti ini. Waktu itu kalau nggak salah saya nonton yang pas di Sulawesi itu di Bira itu. Kalau nggak salah itu. Baru nyebrang ada kampung-kampung di situ. Oh ya, sama ini satu lagi, kenapa sih pilihan motornya jatuh kepada X-Max ini? X-Max ya? X-Max. Apa pertimbangannya? Nah, sebelumnya saya itu pakai NMAX Bang Den. Oh, NMAX. NMAX. NMAX itu kan Yamaha juga? Iya, di bawahnya ini 155 cc. Nah, waktu itu saya udah mulai, waktu pakai NMAX itu saya udah mulai perjalanan jauh waktu itu. Cuman kayak ke mana? Ke NTB, ke Bima kayak gitu tuh. Nah itu waktu itu saya merasa agak kurang, apalagi di bagasi. Terus kalau di ini bagasinya gede ya? Nah ini untuk bagasinya lumayan besar lah. Cukup lah untuk apa? Kalau ditambah box ya cukup lah untuk perjalanan setahun, cukup banget lah. Cukup ya? Cukup banget. Nah itu pertimbangannya salah satunya itu, dan mungkin lebih ketarikannya lebih enak lah, lebih. Dan ya kalau pakai X-Max yang saya rasa itu jarang merasa pegel-pegel karena posisi ridingnya tuh pas kalau untuk perjalanan jauh. Tapi kalau dalam kota jangan dicoba lah ya, capek itu. Berat ya? Khusus perjalanan jauh, iya. Untuk perjalanan jauh memang cocoknya ya? Kalau kota macet-macet
Apalagi dia kan jinjit itu Bang Den. Iya. Jinjit Tadi parah. saya coba juga langsung oleng begitu. Iya, itulah. Tapi kalau medan-medan kayak tanjakan atau Oh, aman. Aman semua ya. Aman banget, aman. Atau ada masuk off-road tipis-tipis juga Nah, itulah selama kalau perjalanan. itu sering banget Bang Den. Itu di daerah Kalimantan perbatasan Indonesia Malaysia itu masih asli jalan berlumpur. Nah, lihatlah di TikTok saya tuh banyak yang nonton tuh. Nah, itu saya pakai ini. Ya masih masih kuat lah. Nah, pokoknya cukup lah. masih bisa lah ya. Masih bisa lah. Karena kan itu juga mungkin momen-momen tertentu aja momen ya. tertentu, selebihnya Jalan raya bagus, ya. Oh, Ya, oke. bagus. Siap. Saya benar-benar nggak tahu kan, cuman kalau kita kan pakai mobil. Ya. Space kita, ruangan kita untuk bawa barang, Ya. pakaian segala macam cukup gede lah. Ya. Nah, yang aku pikirkan kalau motor gimana cara bawa baju berapa biji dulu deh? Kalau baju saya sedikit, cuman bawa 5 aja. 5 baju. 5. Kalau Celana? celana itu bawa 3 aja, celana pendek ada 2. Kalau celana itu emang karena saya tiap harinya itu sebenarnya pakai celana reading, jadi itu bisa dipakai sampai semingguan lebih. Jadi jarang ganti lah kalau itu yang sudah ada ada pelindungnya. Iya. Nah, itu saya pakai kadang berminggu-minggu baru dicuci. Itu juga waterproof juga. Dan saya pakai, jadi agak kurang lah pakaian. Paling untuk kalau pada saat di satu kota stay di situ baru pakai celana yang biasa. Jadi nggak terlalu banyak. Itu mengirit tempat juga Bang Den. Iya, makanya. Karena kan space-nya terbatas kalau motor. Paling yang banyak itu peralatan camp malah. Kayak tenda, saya bawa sleeping bag, saya bawa kursi, saya bawa meja, kompor. Oh, bawa peralatan Bawa masak, semua, peralatan makan bawa semua ya. bawa semua. Nah, itu Oke. paling yang bikin banyak. Yang bikin Selebihnya banyak ya ada sih. Pakaian ya itu aja sedikit. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya Menarik pilihan ini. warnanya. Banyak warnanya Dan sekarang. kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas. Udah Iya. kita pakai Kuat, bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman. Ya. Cara Nah, pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.